Halo semua, kembali lagi bersama Mimin di channel Gargan Film. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan rangkum alur cerita komik Empress Mother dari episode 11 sampai ke 20. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi langsung aja kita ke pembahasan. Episode 11. Di keesokan harinya, Jiang yang sedang berjalan seorang diri, ia terlihat kesal ketika membayangkan Shen yang semalam pasti bersenang-senang bersama Yunyu. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh pelayan yang menyuruhnya untuk segera bersiap-siap karena Ibu Suri akan segera tiba di pavilion Shuiyue dan akan menemui Jiang. Setelah beberapa saat kemudian masuklah Ibu Suri ke dalam pavilion. Ia langsung bertanya pada Jiang apakah benar jika Jiang telah mengambil barang berharga milik Yunyu. Jiang menjawab jika barang-barang itu tak pantas dan hanya akan menodai mata Ibu Suri. Dengan cepat Shen langsung memerintahkan para dayangnya untuk menggeledah semua isi kamar Jiang untuk menemukan barang tersebut. Sementara Shen sendiri langsung mendorong Jiang ke ranjang sembari mengatakan, "Mengapa hiburan kamar bisa menodai mata? Dan jika kau tak bisa menerima hal itu, bagaimana kau akan melayaniku?" Itulah yang ditanyakan oleh Shen. Jiang menjawab jika ia bisa melayani dalam hal lain, seperti bermain musik, membuat layangan, dan memijat. Kemudian para dayang akhirnya menemukan kotak yang dicari. Shen lalu memerintahkan semua dayang untuk keluar. Setelah membuka kotak itu, Shen tersenyum karena melihat semua benda-benda mesum milik Yunyu. Shen lalu menyuruh Jiang untuk memakai rantai mesum itu. Jiang langsung menolak. Ia menganggap jika keluarga Jiang adalah keluarga terpelajar dan ia tak bisa memakai benda seperti itu. Jiang memohon apabila Shen ingin menghukumnya, maka Shen juga harus memikirkan harga diri Jiang. Setelah melihat Jiang yang begitu tulus memohon, Shen akhirnya membalikan badan dan menganggap jika ia hanya menyulitkan Jiang. Apalagi Shen menganggap jika semua pengabdi pria pastilah memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun Shen tetap menganggap jika Yunyu memang tak ada duanya. Tak lama kemudian Shen berubah pikiran untuk terus menggoda Jiang. Karena Jiang telah merebut barang milik Yunyu, maka Jiang harus menggantikan Yunyu untuk mengenakan salah satu barang itu. Tanpa memberikan Jiang kesempatan menjawab, Shen dengan cepat langsung menodongkan sebuah bilah dengan bola bulu di ujungnya pada Jiang. Shen berkata jika ia sendiri yang akan memilihkan barangnya. Ia langsung mendorong tubuh Jiang dan mulai menggoda Jiang dengan mesum. Shen terlihat bersemangat karena Jiang memiliki tubuh muda usia 20-an dan masih sangat sensitif. Namun Shen sedikit ragu ketika melihat wajah Jiang yang menunjukkan sikap penolakan. Di saat itu juga Shen bertanya pada Jiang dengan mengatakan, apakah dirinya yang sebagai Ibu Suri harus menjaga sikap dan menjadi panutan semua wanita di dunia, namun justru genit dan sudah bersikap tidak pantas. Lanjut ke episode 12. Jiang dengan keadaan telentang dan pasrah mengatakan, Anda sebagai Ibu Suri, menjalankan pemerintahan selama bertahun-tahun, mengelola negara, menenangkan kaisar. Anda adalah seorang pahlawan, panutan bagi semua wanita. Setelah mendengarnya, Shen langsung terdiam. Tak lama ia kembali bertanya pada Jiang, orang tuamu mengirimmu ke istana. Apakah kau memiliki kekesalan dalam hati? Jiang menjawab jika ia kehilangan orang tua sejak kecil. Dan Jiang dibesarkan oleh pamannya. Shen hanya tertawa kecil sembari mengatakan jika ia sudah salah ingat. Di saat itu juga Shen berpikir kalaupun memang benar si Wuji hidup kembali, dia pasti akan memeriksa kehidupan Jiang Zijian dengan jelas agar tak ketahuan. Di sini kita akan diperlihatkan kisah masa lalu Jiang Zijian. Jiang Zijian memang lahir di keluarga Jiang. Ia kehilangan orang tuanya sejak kecil dan dibesarkan oleh pamannya. Ia sering diabaikan oleh pamannya, dan hal tersebut membuatnya menjadi sering rendah diri dan sensitif. Sebisa mungkin ia akan membuat dirinya tak menonjol di depan orang lain. Tetapi kalau ada masalah, dia juga akan gelisah sampai tak selera makan. Selain itu, Jiang juga tak memiliki bakat istimewa dan tak mempunyai prestasi. Hanya bisa mengandalkan penghidupan dari keluarga. Karena itu dia menjadi beban bagi pamannya. Setelah mendapatkan kesempatan untuk masuk istana, pamannya langsung mengirimnya ke istana tanpa menanyakan persetujuan dari Jiang sendiri. Akan tetapi ia mendapat bimbingan dari tabib Shi sejak kecil dalam mempelajari kitab suci. Maka dari itu Shen menganggap orang seperti itu tak akan suka melihat sikapnya dan juga tak berani melawan. Dan Shen berpikir jika menguji apakah Jiang ini sebenarnya adalah si Wuji atau bukan merupakan hal yang sia-sia. Dan tiba-tiba saja Jiang mengatakan kalau dia sendiri yang memilih untuk masuk ke istana. Kemudian Shen dengan tegas mengatakan, tidak peduli kau hanya pura-pura kagum atau bersungguh-sungguh, kau harus tetap mengerti. Meski aku adalah Ibu Suri, tapi mendiang kaisar telah lama dimakamkan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengaturku kecuali dia bisa hidup kembali. Shen juga mengarahkan bilahnya pada Jiang sambil mengatakan kalau Jiang adalah pengabdinya. Dan maka dari itu, Jiang harus melakukan semua yang Shen suruh. Selama Shen masih belum mengusir Jiang dari istana,
Meski Jiang merasa tak terima, maka Jiang juga harus menyimpannya dalam hati. Setelah mendengarnya, Jiang dengan cepat menundukkan badan sambil mengatakan, jika ia tak memiliki keluhan dan merasa sangat senang mendapatkan anugerah dari Ibu Suri. Akan tetapi Jiang merasa jika barang yang ada di hadapannya saat ini bertentangan dengan apa yang dulu ia pelajari, dan ia masih belum bisa menerimanya. Namun Jiang berjanji secara perlahan dirinya pasti akan membiasakan diri. Kemudian setelah mendengar semua itu, Shen tiba-tiba melepaskan semua pakaiannya satu persatu di hadapan Jiang dan berkata pada Jiang untuk melayaninya menggunakan salah satu barang yang ia bisa. Lanjut ke episode 13. Jiang hanya duduk terdiam sambil kebingungan. Shen bertanya, bukankah kau bisa memijat? Lalu kenapa masih diam saja? Shen juga mengatakan mengenai kotak berharga ini. Shen ingin Jiang menyimpannya, dan jika kotak ini hilang maka Jiang pasti tahu sendiri akibatnya. Malam pun semakin larut, semerbak aroma dupa tercium di seluruh ruangan. Jiang sedang memijat tubuh indah Ibu Suri Shen. Dalam benaknya, Jiang terus memikirkan tentang Shen yang selalu bisa berbuat hal seperti ini pada semua orang. Ia merasa sedikit sakit hati karena ternyata istrinya bisa melakukan hal seperti ini pada semua orang. Tanpa disadari, tangan Jiang hampir meraih bantal kembar milik Shen. Shen lalu berkata jika di area tertentu tak perlu Jiang pijat. Shen lalu memerintahkan Jiang untuk beristirahat, sementara ia langsung menarik selimut dan akan tidur. Jiang hanya terdiam sambil memikirkan semua perkataan Shen tadi. Perasaan tak terima, kesal, kecewa, dan amarah semua Jiang rasakan dalam waktu yang bersamaan. Setelah tahu tentang semua yang dilakukan istrinya setelah dirinya meninggal, ia menganggap bahkan sebelum mayatnya menjadi dingin, Shen sudah memanggil semua pelayan pria ke istana Changxin. Jiang sungguh tak menyangka jika permaisuri yang dulu ia permainkan sedikit saja sudah tersipu malu, ternyata adalah orang yang genit. Apakah kau pernah merasa bersalah padaku? Pernahkah kau tak bisa tidur di malam hari dan memikirkanku meski hanya sebentar? Itulah yang ada dalam benak Jiang saat ini. Sementara Shen sendiri telah tertidur lelap, bermimpi sedang bersama Kaisar Shi Wuji. Dalam mimpinya itu, Shi Wuji menanyakan tentang perkataan Shen yang mengatakan, jika tak ada yang bisa mengaturnya kecuali Shi Wuji hidup kembali. Ia mengangkat tangannya, mengarahkannya ke leher Shen dan mencekiknya. Dalam saat-saat tersebut, Shi Wuji berkata jika ia akan hidup kembali dan menemani Shen. Tentu saja hal tersebut sangatlah menjadi mimpi buruk bagi Shen. Terlebih lagi, Shen belakangan ini sangat mencurigai jika Jiang sebenarnya adalah Shi Wuji yang menyamar. Lanjut ke episode 14. Jiang mendekatkan tubuhnya pada Shen yang sedang bermimpi buruk dan sedikit membelai rambutnya. Tak lama kemudian ia pun terbangun dari tidur dengan perasaan takut karena mimpi buruk yang ia alami. Saking ketakutannya, Shen bahkan sampai bergidik ngeri. Ia lalu melirik ke arah Jiang yang masih tertidur pulas. Shen mencoba meyakinkan dirinya jika Jiang tak akan bisa melakukan apapun padanya. Shen kemudian secara perlahan turun dari ranjang, mengambil pakaiannya dan bergegas pergi dari pavilion Xueyue. Tak lama kemudian Jiang membuka mata, duduk dan dengan senyum sinis ia berkata dalam hati, jika suatu hari nanti ia akan membuat permaisuri genitnya itu membayar perbuatannya. Dan bisa kita lihat aura gelap dari Kaisar Kejam Shi Wuji yang sebenarnya. Dan sebelum hal itu terjadi, Shi Wuji akan mencari tahu sebanyak apa Shen mengkhianatinya dan berapa banyak hal baik yang ia lakukan. Kemudian cerita berlanjut di keesokan paginya. Saat Jiang baru terbangun dari tidurnya, Kaisar kecil Yuan An sedang memandangi Jiang dengan wajah penuh rasa penasaran. Tentu saja hal itu membuat Jiang terkejut. Ternyata maksud kedatangan Yuan karena ia tahu jika ibundanya semalam tidur bersama Jiang. Oleh karena itu pun Yuan menanyakan apakah Jiang sudah melakukan sesuatu dan mendapatkan hati Shen. Tiba-tiba dengan rasa semangat yang tinggi, Yuan merasa jika ia sudah bisa memberikan jabatan Chang'en pada Jiang. Jiang yang masih lemas karena baru bangun tidur merasa jika pemberian jabatan tak bisa dilakukan secepat itu dan ia masih harus berusaha. Setelah mendengarnya, Yuan seperti biasanya kembali mengejek dan meremehkan Jiang. Yuan juga mengomel dan terus mengatakan agar Jiang tak terus-terusan membuang waktu. Ia juga mengatakan beberapa tahun ini orang di sisi Shen silih berganti, namun hanya Yunyu yang masih terus bertahan. Kalau ada waktu, bagaimana jika kau meminta bimbingan pada Yunyu? Jiang merasa semakin kesal dengan semua ucapan Yuan, yang ditambah lagi ia harus mendengar nama Yunyu. Lantas ia pun merasa jika semua saran yang dikatakan oleh Yuan itu tidak perlu. Yuan dengan wajah cemberut terus memikirkan tentang bagaimana caranya agar Jiang memiliki kemajuan dalam mendapatkan hati ibundanya. Karena penasaran, Jiang bertanya mengapa Yuan sangat begitu perhatian pada dirinya. Spontan ia menjawab jika wajah Jiang mirip dengan mendiang ayahnya. Setelah mendengarnya, Jiang mengatakan jika Yuan terlalu merindukan mendiang kaisar. Dan apakah Yuan tak ingin ibundanya hanya mencintai mendiang seorang kaisar saja? Itulah yang ditanyakan oleh Jiang. Lanjut ke episode 15.
Menjawab pertanyaan Jiang, Yuan mengatakan, dalam masyarakat biasa, banyak janda yang menikah lagi. Bagi Yuan, ibundanya adalah seseorang yang terhormat. Kenapa harus hidup sendirian semasa hidupnya? Ayahanda baik, tapi ibunda jauh lebih baik. Di mata Yuan, ayahnya sangat mulia dan merupakan sosok yang sangat ia kagumi. Sementara ibundanya mengajari dia mengurus pemerintahan dan membantu dia menjaga kekaisaran. Saat Yuan sakit, Shen yang merawatnya tanpa istirahat. Saat ia membuka mata di tengah ia sedang sakit, yang dia lihat adalah sosok ibunya yang merawat di samping tempat tidur dengan penuh kekhawatiran. Yuan juga menganggap jika ayah teman-temannya memiliki banyak istri, lalu kenapa ibunya tak boleh memiliki 2 atau 3 pria kesayangan? Ditambah lagi Yuan mengetahui jika ayah dan ibunya saling mencintai, maka ayahnya pasti tak tega melihat ibundanya kesepian di dunia ini. Karena ibundanya sekarang memiliki banyak pria kesayangan, pasti mendiang ayahnya juga merasakan senang karena ibunda tak lagi kesepian. Itulah yang ada dalam pemikiran Yuan, yang tentu saja membuat Jiang makin stres karena memikirkan bagaimana dia bisa punya anak seperti ini. Sabar aja ya Pak, namanya juga anak kecil. Kemudian Yuan bertanya, kau bukan berusaha menghindari perhatian ibunda karena mengkhawatirkan hal ini bukan? Yuan terus meyakinkan Jiang, jika mendiang ayahnya pasti akan merasa senang jika ada pria lain yang menemani ibundanya, yang padahal mendiang ayah yang dia maksud itu sekarang berada di depannya. Yuan sangat khawatir jika hanya mengharapkan Yunyu pasti tidak akan membuat Shen bertahan. Meski Yuan sangat tak menyukai Jenderal Song, tetapi Yuan juga tak mau ibundanya menolak Jenderal Song hanya gara-gara dirinya. Yuan sangat tak ingin ibundanya bersedih. Maka dari itu kalau pengabdi Jiang tak bisa diandalkan, maka Yuan terpaksa akan mencari orang lain lagi untuk meramaikan istana Changxin. Karena ia tak akan membiarkan Jenderal Song mendapatkan posisi penting di hati ibundanya. Yuan mengatakan semua itu dengan penuh semangat. Kemudian Yuan dengan terus terang akan mencarikan lebih banyak kesempatan bagi Jiang. Kemudian cerita berlanjut di kediaman Jenderal Song. Ia mendapat kabar jika Shen memanggil pengabdi Jiang lagi untuk menemaninya tidur. Dan bahkan kali ini 2 pria sekaligus dalam satu malam. Seorang mata-mata Jenderal Song juga menginfokan tentang Jiang yang selama beberapa hari berturut-turut diizinkan untuk ikut ke aula pemerintahan dan mengikuti rapat. Setelah mendengarnya, Song merasa jika hal itu cukup mengganggunya. Setelah berpikir singkat, Song baru teringat jika Jiang memiliki seorang kerabat yang tak akur dengan Jiang Zijian. Song lalu memerintahkan orang tersebut untuk masuk ke istana. Jenderal Song sebisa mungkin akan mencari cara agar Jiang kehilangan perhatian Shen. Bawahan Song dengan nada sedikit takut mengatakan, jika Nyonya Jiang sangat menyayangi putranya, dan dia tak akan membiarkan putranya masuk ke istana. Song dengan tatapan kejamnya tak mau tahu bagaimanapun caranya sepupu Jiang Zijian harus bisa masuk ke istana. Bawahannya hanya ketakutan sambil mengiyakan perintah dari Jenderal Song. Ia juga baru mengingat jika ibu negara Shu sudah lama tidak main ke istana, dan Song juga menyuruh bawahannya untuk membantu ibu Shu. Jenderal Song kali ini sudah memperhatikan Jiang Zijian dan tak akan membiarkannya dianggap istimewa oleh Shen. Lanjut ke episode 16. Tepatnya di aula pemerintahan, Jiang sedang bersama Shen, terlihat seperti menggosokkan tinta. Pada saat itu Shen sebenarnya berpikir untuk menghindar dari Jiang Zijian untuk beberapa hari. Namun sayangnya itu tak berjalan sesuai harapannya. Dan hal itu disebabkan 3 hari yang lalu. Yuan lagi-lagi dengan semangat membawa Jiang ke hadapannya, dengan mengatakan jika Jiang akan membantu Shen untuk menggosokkan tinta. Setelah mengantarkannya, Yuan langsung pergi begitu saja dan membiarkan Jiang berduaan bersama ibundanya. Shen masih saja melihat bayang-bayang Kaisar Si Wuji pada diri Jiang, dan itu terus membuatnya gelisah. Terlebih lagi Shen teringat kenangannya dulu saat Si Wuji juga menggosokkan tinta untuknya. Hanya saja waktu itu, kegiatan tersebut selalu terhenti, karena Kaisar Si Wuji selalu menggoda Shen dan tak bisa menahan diri untuk bercocok tanam bersamanya. Dan Shen menganggap jika situasi tenang seperti ini tak pernah ia rasakan saat bersama Si Wuji dahulu. Shen bertanya apakah Yuan An yang menyuruhmu datang lagi hari ini. Jiang menjawab jika dia sendiri yang ingin datang. Hal tersebut membuat Shen heran. Jiang menambahkan jika tidaklah mudah bagi seorang ibu suri untuk mengurus pemerintahan dan menjaga ketentraman negara. Jiang merasa jika dirinya tak begitu berguna bagi istana dan hanya menjadi beban. Jiang juga mengatakan kalau memang alasannya selalu dipanggil untuk menemani Shen hanya karena wajahnya mirip dengan mendiang kaisar, maka Jiang bersedia membantu Shen untuk menghilangkan kesedihannya karena merindukan kaisar.
Sembari tersenyum, Shen mengatakan, "Siapa yang menyuruhmu sok pintar dan membuat tebakan seperti ini?" Jiang menjawab jika ia sendiri yang memikirkan hal tersebut, dan ia sudah memikirkannya selama beberapa hari. Shen lalu menanyakan tentang apa yang membuat Jiang bisa berubah pikiran hanya dalam waktu 1 malam saja. Jiang dengan sedikit nada keraguan mengatakan, jika dulu ia mengira memiliki bakat dalam literasi, dan tak seharusnya memanfaatkan penampilan. Ia juga berkata kalau Shen dan mendiang kaisar memiliki hubungan yang erat, maka ia tak sepantasnya menjadi pengganggu. Tapi kini Jiang sadar jika orang yang masih hiduplah yang paling penting. Dan membuat Ibu Suri tersenyum adalah harapan kaisar dan harapan Jiang juga. Yang tentu saja itu semua cuma sandiwara si Wuji untuk mengetes Shen saja. Di saat itu juga Shen langsung mengetahui jika semua perkataan yang diucapkan dari Jiang barusan pasti berasal dari ide Yuan An. Dan dia berencana akan menegur Yuan karena sudah terlalu banyak menghasut pengabdi prianya. Kemudian Shen berkata jika ia sedang merindukan mendiang kaisar. Shen terkadang mengenangnya karena sudah memberinya kemampuan untuk hidup tenang. Tetapi dia sudah tertidur selamanya di makam kaisar. Jikalau Jiang bersedia, Shen memintanya untuk menggantikannya mencatat semua laporan itu. Dan Shen juga mengharuskan Jiang untuk memiliki tulisan yang bagus, yang tentu saja Jiang langsung menerima perintah tersebut. Perasaan Jiang semakin nyesek karena bukan hanya menyelingkuhi dirinya sendiri, ia juga bahkan menjadi pengganti dirinya sendiri. Lanjut ke episode 17. Cerita masih berlanjut di aula pemerintahan. Terlihat Jiang yang sedang mengerjakan laporan yang diperintahkan oleh Shen. Dan secara tiba-tiba, Shen merebut laporan tersebut dan memeriksanya. Sebelum membacanya, ia sempat melirik ke arah Jiang dan melihat Jiang yang tak menunjukkan ekspresi panik. Shen dengan mengerutkan dahi mulai membaca laporan yang ditulis oleh Jiang. Dalam benaknya, meskipun mendiang kaisar memiliki penyakit menahun, akan tetapi tulisannya terkenal seperti dirinya. Goresan yang tajam dan kasar menunjukkan tulisan kaligrafi yang alami dan bebas. Sedangkan tulisan Jiang sangatlah jauh berbeda dari milik si Wuji. Shen menganggap jika Jiang entah sengaja atau menyembunyikan gaya tulisan aslinya. Shen masih curiga jika Jiang ini sebenarnya adalah si Wuji. Dan ia menganggap jika si Wuji kali ini sudah merubah gaya tulisannya agar tak dicurigai oleh Shen. Dan saat Jiang akan lanjut menulis, Shen mengatakan apakah Jiang merasa gelisah karena pamannya naik pangkat menjadi penasehat dan sekaligus adik sepupunya akan masuk ke istana. Jiang merasa asal itu bisa membuat Ibu Suri senang, maka itu adalah hal yang baik. Shen berkata jika ia memang merasa senang. Saat Shen menanyakan apakah wajah adik sepupu Jiang ini mirip seperti Jiang atau tidak, Jiang menjawab meski mereka adalah keluarga tapi mereka tidaklah mirip. Shen menyayangkan hal tersebut. Ia berpesan agar Jiang melihat daftar nama-nama yang diberikan. Dan jika ada nama yang tak disukai olehnya maka Jiang boleh mencoretnya. Jiang langsung memotong perkataan Shen dengan perasaan sedikit kesal. Ia mengatakan jika ia tak memiliki orang yang tidak ia sukai. Walaupun sebenarnya, ia justru membenci hampir seluruh orang di istana setelah mengetahui sifat asli mereka. Setelah mendengarnya, Shen lalu memutuskan untuk memasukkan semua orang yang ada di daftar itu untuk masuk ke dalam istana. Kekesalannya semakin memuncak karena justru si Wuji sendiri yang menyetujui beberapa orang pria masuk ke istana untuk menjadi selir istrinya sendiri. Shen lalu mengatakan jika adik sepupu Jiang selalu menekan dan menindas Jiang dari kecil. Dan Shen tak percaya jika Jiang tak memiliki dendam padanya. Shen tahu kalau Jiang telah berbohong, dan ia menganggap Jiang sudah siap akan menerima akibatnya. Shen mengaku jika ia tak suka dalam haremnya ini ada orang yang memakai topeng atau bermuka dua. Setelah mendengarnya, Jiang pun mengakui kesalahannya yang sudah tak berkata jujur. Shen menyuruh Jiang untuk tenang saja. Karena Jiang cukup mengandalkan wajahnya saja, maka ia akan selalu memiliki posisi yang istimewa dalam hati Shen. Seperti inilah istana Changxin. Orang datang dan pergi sudah biasa-biasa saja. Dan bisa tetap tinggal di situ itu baru hebat. Itulah yang dikatakan oleh Shen pada Jiang. Seperti biasa, di penutup episode selalu saja Jiang menahan kesalnya. Kali ini ia harus membantu istrinya memilih selir pria. Haduh, yang sabar ya Pak Jiang. Lanjut ke episode 18. Jiang terkejut karena Shen sudah berani menyentuh bantal kembar milik Jiang. Sementara itu di luar ruangan terlihat seorang pelayan yang seolah menahan langkah seorang wanita. Bisa kita lihat wanita tersebut mempunyai wajah jutek dan menunjukkan sifat arogannya. Dan ia adalah ibu negara, Xu Zuobyun, atau ibu kandung Shen. Ia memarahi pelayan yang menahannya karena ia menganggap mengunjungi putri sendiri tak perlu harus melapor. Ia langsung masuk ke dalam aula pemerintahan dan melihat Shen yang masih bersama dengan Jiang. Ternyata semenjak Shen menjadi ibu suri, ia telah memutuskan hubungan dengan ibunya secara sepihak. Dan plat untuk masuk ke area kerajaan juga tak Shen berikan padanya. Shen bertanya-tanya siapakah yang mengizinkan Ibu Shu masuk ke dalam istana.
Setelah melihat ke arah Jiang, Ibu Shu mengeluarkan tatapan menghina dan berpikir tentang apa yang telah Shen dan Jiang lakukan barusan. Dan Jiang melirik ke arah Ibu Shu, dan keluarlah aura kelam dari Kaisar Shiwuji. Setelah melihatnya, Ibu Shu langsung merasa tertekan karena ia melihat Jiang sangat mirip dengan Kaisar. Sontak ia mundur setelah merasakan aura mencekam dari Jiang. Para dayang yang paham dengan situasinya langsung membawa Jiang pergi dari hadapan Ibu Shu. Ibu Shu dengan nada marah mengatakan kalau Shen sudah tak tahu malu, karena meski sudah begitu banyak memelihara pria di istana Changxin, dirinya juga bahkan membiarkan pria yang mirip dengan Kaisar untuk melayani Shen. Shen hanya tersenyum menyikapinya. Ibu Shu mengkhawatirkan tentang apa yang akan dipikirkan oleh para menteri tua yang pernah bekerja untuk mendiang Kaisar. Ibu Shu juga mengatakan apakah Shen tidak takut jika Shiwuji akan kembali dan membunuh Shen. Shen dengan senyum sinis berkata, kalian dulu juga begitu takut dengan Kaisar, namun tetap mengirim Shen ke istana. Apakah roh hantunya lebih menakutkan daripada orangnya saat masih hidup? Itulah yang dikatakan Shen pada ibunya. Bisa kita nilai Shen masih kesal dengan ibunya sendiri, karena dulu telah mengirim Shen ke istana dan memaksanya menikah dengan Kaisar Shiwuji. Ibu Shu dengan gelisah menjawab, jika ia tak mengirim Shen Tancau ke istana, maka seluruh keluarga Shen akan dibunuh. Shen kecewa karena sampai detik ini pun ibunya masih tak memiliki perasaan bersalah. Karena Shen sangat yakin jika alasan keluarganya mengirim dirinya ke istana untuk menikah dengan Shiwuji hanyalah demi kekayaan semata, yang bisa diartikan kalau Shen telah dijual oleh keluarganya sendiri. Shen terus mengungkit kejadian masa lalu yang membuatnya kecewa. Di saat itu juga, Ibu Shu menganggap kalau ucapan Jenderal Song benar karena Shen sudah membela pengabdi Jiang. Ibu Shu berdalih kalau bukan berkat keluarga yang mengirim Shen ke istana, maka Shen tak akan mungkin memiliki kedudukan yang mulia seperti saat ini. Dan pada akhirnya dengan nada tinggi Ibu Shu memerintahkan Shen untuk mengusir semua pengabdi pria dari istana Changxin, termasuk juga Jiang. Karena tindakan Shen tersebut ia anggap sebagai tindakan tak bermoral. Shen tiba-tiba saja membanting wadah tinta ke lantai hingga pecah. Setelah melihatnya, Ibu Shu langsung menyumpahi Shen dengan berbagai kalimat sumpah serapah. Di saat Ibu Shu masih mengomel, Shen membalikkan badan dan memerintahkan para dayang untuk menampar Ibu Shu karena sudah bertindak tak sopan. Shen tanpa ekspresi sedikit pun telah memerintahkan para pelayan untuk menampar ibunya sendiri. Lanjut ke episode 19. Sesuai dengan perintah Shen, para dayang mulai menampar Ibu Shu, karena mau bagaimanapun yang memiliki kekuasaan penuh di istana adalah Ibu Suri Shen. Ibu Shu yang tergeletak di lantai mengatakan apakah Shen tak takut jika sampai hal ini tersebar, dan Shen akan dianggap tidak berbakti. Shen menganggap jika isu tentang dirinya memang sudah tak bagus, jadi dia tak akan mempermasalahkannya. Shen lalu menanyakan hal yang sama pada ibunya. Bagaimana kalau sampai tersebar berita jika hubungan keluarga Shen dengan Ibu Suri tak harmonis? Maka Ibu Shu dan sekeluarga justru yang akan rugi. Ibu Shu hanya terdiam mendengar perkataan dari Shen. Ia menganggap jika Shen saat ini sudah memiliki sifat yang mirip dengan Kaisar Shiwuji. Kemudian kita diperlihatkan sebuah kilas balik kehidupan Ibu Shu. Pada saat itu Ibu Shu sedang menerima banyak pujian karena anaknya, yaitu Shen Tancau, telah menikah dengan Kaisar dan diangkat menjadi permaisuri. Dan pada saat itu ia sudah memiliki ambisi untuk mengambil hati Kaisar, agar keluarga Shen mendapat jabatan bagus di istana. Namun ketika Ibu Shu telah masuk ke istana, ia ditempatkan di sebuah kamar yang gelap dan dingin seorang diri. Pada tengah malam ia didatangi oleh Kaisar Shiwuji yang mengatakan kalau permaisurinya yaitu Shen Tancau tak akan lagi memiliki hubungan dengan keluarga Shen. Alasan Shiwuji memutuskan hal tersebut karena ia sudah mengetahui tentang keluarga Shen yang telah mencampakkan Shen begitu saja agar bisa menikah dengan Shiwuji. Pelayan Shiwuji mengatakan kalau Ibu Shu masih tetap mengharapkan imbalan dari sang kaisar, maka seluruh keluarga Shen akan lenyap dari muka bumi. Shen lalu dengan tersenyum menyarankan ibunya untuk jangan mudah dihasut orang lain dan mencampuri urusannya. Apalagi keluarga Shen tak perlu melakukan apa-apa saja sudah bisa hidup mewah dan kaya. Shen lalu menyuruh para dayang untuk mengantarkan Ibu Shu mengganti pakaian. Ia juga berpesan pada para dayang jika masalah ini jangan sampai tersebar, dan kalau ada yang menceritakannya maka akan mendapatkan hukuman berat. Lanjut ke episode 20. Diantarkanlah Ibu Shu keluar ruangan, sementara Shen terus mencoba bersikap tegas mengenai kejadian barusan. Kita lalu diperlihatkan sebuah kilas balik. Kala itu terlihat Shen Tancau muda yang masih begitu polos dan anggun. Ia sedang diberitahu oleh ayahnya kalau keluarga akan mengirim Shen ke istana. Shen yang masih polos kebingungan untuk apa dirinya yang hanya seorang gadis polos dikirim ke istana. Ayah Shen mengatakan alasan Shen dikirim adalah untuk melayani sang kaisar di Balai Hanzang, karena kaisar sedang tak sehat dan membutuhkan orang untuk merawatnya. Shen menolak permintaan ayahnya dengan mengatakan jika ia dan Zhou memiliki janji untuk menikah.
sedangkan kaisar adalah seorang pria. Jika Shen masuk ke istana dan merawatnya, maka apa yang akan dikatakan oleh semua orang? Ayah Shen dengan sifat dingin menjawab, jika perjanjian pernikahan itu hanyalah perjanjian lisan saja dan dapat dibatalkan. Shen sangat terkejut mendengar perkataan dari ayahnya. Ditambah lagi setahu Shen, ayahnya adalah orang yang paling mementingkan nama baik. Ia terus meyakinkan Shen untuk mau menikah dengan kaisar. Apalagi kaisar belum mempunyai istri. Menjadi istri pertamanya adalah kesempatan yang sulit didapat. Shen sangat tak menyangka mengapa keluarganya bisa melanggar perjanjian pernikahan semudah itu hanya demi sebuah jabatan. Ditambah lagi Shen sangat meragukan perkataan ayahnya yang mengatakan jika kaisar akan menjadikan Shen sebagai orang yang spesial. Ayah Shen berkata jika hal ini sudah diputuskan oleh Kasim Meng saat melaporkan nama Shen ke kaisar. Ia saat ini berharap Shen setuju demi melindungi keluarga dan diri Shen sendiri, karena semua orang tahu sendiri akibat dari menolak permintaan Kaisar Si Wuji. Dan pada akhirnya Shen hanya bisa menurut. Shen awalnya mengira jika kaisar memilihnya untuk masuk ke istana. Tak disangka ternyata Si Wuji waktu itu hanya melihatnya sekilas dan sekedar memuji bahwa keluarga Shen memiliki putri yang baik. Keluarga Shen sendirilah yang justru mengira mendapat kesempatan untuk naik kasta. Hanya demi tujuan itu, keluarga Shen mengabaikan perasaan Shen Tancao, bahkan melanggar perjanjian menikah dengan keluarga Zhao. Saat awal masuk istana, ia tak memiliki status apapun dan tak memiliki kerabat. Ia dikirim ke istana dengan alasan untuk merawat kaisar, yang padahal jumlah pelayan yang merawat kaisar saat itu berjumlah belasan. Pada saat itu Shen begitu ketakutan dan tak berdaya. Dia bahkan tak sempat bersedih mengenai perjodohannya yang gagal. Yang ada dalam pikiran Shen setiap harinya adalah bagaimana cara untuk tetap bertahan hidup. Dan setelah dia akhirnya bisa berdiri dengan kokoh, yang dia dengar bukanlah perhatian dan rasa bersalah keluarganya. Ia justru malah berharap kalau ia bisa membantu keluarga Shen mendapatkan keuntungan. Shen sangat iri pada orang tua lain yang begitu sayang pada anaknya. Berbeda dengan dirinya saat di rumah harus selalu patuh dan menaati peraturan. Setelah mengingat semua kejadian itu, Shen begitu marah sampai-sampai ia membanting sebuah guci yang tak bersalah hingga pecah. Dan hal tersebut dilihat oleh para dayang dan juga Jiang yang kembali muncul. Ia langsung menghadap Shen sambil memberi hormat. Di saat-saat seperti ini, Shen yang melihat wajah Jiang teringat kembali akan wajah Si Wuji, yang dia anggap sebagai pedang yang menggantung di kepalanya. Dan pedang itu yang membuat Shen selalu gelisah hingga tak bisa tidur. Shen bertanya apakah Jiang mendengar semua pembicaraannya dengan Ibu Shu barusan. Jiang menjawab ia tadi bersembunyi di balik tirai, dan tentu saja ia mendengarnya. Shen merasa jika aib keluarga tak boleh disebar. Ia dengan tatapan kejamnya mengatakan kalau Jiang telah lancang mendengarkan masalah keluarga penguasa kerajaan. Terlihat dari tatapan matanya seolah Shen ingin menghukum Jiang Zijian karena telah lancang. Oke guys, selesai sudah rangkum alur cerita episode 11 sampai episode 20 kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Gargan Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Mimin makin semangat merangkum alur cerita perjalanan Jiang Zijian dalam merebut kembali tahtanya. Mimin pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di video Mimin yang akan datang.